Gadis cantik dilabrak oleh wanita ini karena sudah berselingkuh dengan berondongnya. Dia lalu melihat kalung pemberiannya di leher gadis itu, yang mana kalung tersebut seharusnya diberikan kepada ibunda Ji-hoon. Kini Jae-ma mulai sadar kalau Ji-hoon tak lebih dari bintang film pemula yang hanya memanfaatkan ketenarannya untuk pansos. Tentu hal itu membuat Jae-ma hancur dan lemah seketika. Tak lama kemudian Puyuh yang sudah mencari-cari keberadaannya datang untuk menenangkan Jae-ma. Pada malam harinya, Puyuh menceritakan pengalaman pahit yang dialami oleh majikannya kepada sang istri. Lalu istri Puyuh yang kebetulan juga bekerja sebagai pembantu Jae-ma kemudian berkata kalau itu semua adalah salah Jae-ma sendiri yang suka berhubungan asmara dengan pria berondong. Ketika semua orang berkumpul untuk makan siang, Jae-ma yang semakin galau karena tidak pernah bisa memiliki seseorang yang benar-benar menyayanginya semasa hidupnya. Dia lalu mencurahkan rasa takutnya jika kelak tidak ada seorang pun yang akan merawatnya saat dia sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Jae-ma akhirnya memutuskan untuk memiliki orang yang pasti dalam hidupnya, seseorang yang akan dia sayangi maupun menyayangi dia sampai kapanpun, yaitu kehadiran sosok buah hati. Dia bersama Puyuh kemudian pergi ke dokter kandungan untuk mengetahui apakah dia masih bisa hamil di usia yang kini menginjak 40 tahun. Namun setelah menjalani pemeriksaan sistem reproduksi, Jae-ma menghadapi sebuah kenyataan menyedihkan yang mana dia tidak bisa hamil akibat mengalami amenore. Amenore adalah kondisi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi bulanan yang berdampak pada kesuburan. Tak lama kemudian, saat Jae-ma akan meninggalkan rumah sakit, dia kebetulan bertemu dengan seorang remaja berusia 15 tahun yang sedang hamil muda ketika berada di dalam lift. Saat itu dia mendengar suara gunjingan dari beberapa orang di sekelilingnya yang secara tak langsung merundung remaja belia tersebut. Mendengar hal itu, Jae-ma pun langsung marah kepada setiap orang yang dengan seenaknya menghakimi remaja polos tersebut. Dia langsung membela bahkan sampai merangkul dan mengakui remaja asing tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah kalah debat, semua orang pun lekas keluar dari lift. Saat berada di balkon rumah sakit, gadis cantik yang sedang hamil tersebut memberikan satu es krim kepada Jae-ma sebagai rasa terima kasih karena sudah membelanya. Ternyata dia sudah tahu kalau wanita yang telah membantunya adalah Jae-ma sang artis bintang film. Bahkan dia juga tahu tentang kabar perpisahan Jae-ma dengan Ji-hoon. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis belia sedang diperiksa kandungannya oleh seorang dokter. Dia lalu mendengar detak jantung bayinya itu dan seketika membuat dia merasa cemas karena takut menghadapi proses persalinan nanti. Jauh sebelum itu, gadis yang bernama Danji ini bertemu dengan Jae-ma setelah kejadian di dalam lift pada episode 1. Dia berterima kasih karena Jae-ma sudah melindunginya dari gunjingan orang. Setelah itu, Jae-ma lekas membawa Danji untuk ikut bersamanya menemui dokter kandungan saat itu juga. Dia berusaha kepo dengan kondisi kesehatan janin dalam perut Danji. Meski si dokter berulang kali mengusirnya karena perkara privasi, Jae-ma tiba-tiba datang lagi untuk membuat sebuah penawaran kepada Danji. Dia memutuskan untuk mengadopsi bayi itu dengan imbalan berupa uang tunai berapapun harganya. Jae-ma juga berkata kalau dia akan memberi dukungan berupa apapun kepada Danji sampai dia melahirkan. Mendengar keputusan majikannya yang terkesan sembrono, Puyuh lekas memarahinya untuk kesekian kalinya. Dia berkata kalau sampai ada pihak paparazzi yang mengetahui tentang transaksi perdagangan anak yang dilakukan oleh Jae-ma, maka akan berdampak pada karir cemerlang sang majikan serta semua tim yang menaunginya. Karena apa yang dilakukan Jae-ma termasuk pelanggaran hukum. Kali ini Puyuh benar-benar memohon kepada Jae-ma untuk tidak egois dan mencoba memikirkan tentang keberlangsungan karir semua anak buahnya. Namun Jae-ma tetap pada pendiriannya yang akan membeli anak dari Danji. Dia tahu kalau Danji berencana akan menggugurkan bayinya kelak jika tidak dia ambil karena terkendala perekonomian yang serba kekurangan. Sementara itu di tempat lain, Danji hidup berdua dengan kakak kandungnya yang selama ini bekerja di sebuah klub malam untuk menanggung biaya hidup keduanya. Akan tetapi hubungan kakak beradik ini kurang harmonis. Mungkin karena merasa kalau dia adalah tulang punggung keluarga. Sang kakak terkesan mengatur-atur kehidupan adiknya dan seringkali mengajak pacarnya datang ke rumah kecil mereka untuk makan bersama. Karena Danji saat ini benar-benar membutuhkan uang, dia akhirnya mau tak mau menerima tawaran yang diajukan Jae-ma kepadanya. Suatu ketika sepulang dari sekolah, mereka membuat janji bertemu di dekat gerbang sekolah. Setelah Danji berhasil masuk ke dalam mobil Jae-ma secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, Danji menyerahkan surat perjanjian antara keduanya yang harus ditandatangani oleh Jae-ma. Dan Jae-ma lumayan terkejut setelah mengetahui remaja yang masih kelas 3 SMP ternyata cukup pintar membuat sendiri dokumen perjanjian yang detail dan rapi. Danji juga menjelaskan beberapa tuntutan kepada Jae-ma mengenai detail perjanjian pengambilan hak asuh bayi yang akan mereka sepakati
sepakati. Salah satunya dia meminta untuk bertempat tinggal satu atap dengan Gemma. Meski tuntutan yang diinginkan Danji sangatlah banyak, namun Gemma tetap bersedia menyepakati dan langsung menandatangani kontrak yang dibuat Danji. Danji meminta Puyuh mengantarnya kembali ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa barang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part. Remaja SMP ini mengandung bayi untuk dijual kepada artis yang tak bisa hamil. Sementara itu di rumah Danji, kakak kandungnya justru senang melihat pesan Danji yang bertuliskan kalau adiknya ikut pergi ke kampung halaman temannya. Kembali ke Danji dan Gemma, sekarang giliran Gemma yang memberikan banyak aturan-aturan yang harus ditaati Danji selama berada di rumahnya. Ini semua demi kebaikan calon buah hati mereka. Salah satunya yang paling tidak disukai oleh Danji adalah dipaksa mengkonsumsi makanan sehat yang sebenarnya justru membuat dia semakin tertekan. Danji juga tidak boleh keluar rumah kapanpun, apalagi saat ditinggal pergi oleh Gemma dan semua bawahannya. Intinya, Danji harus tetap bersembunyi di dalam rumah Gemma sampai melahirkan untuk menghindari sorotan media. Hari demi hari mereka lalui sebagai seorang ibu dan anak. Danji nampaknya sudah berusaha keras menuruti setiap kemauan serta aturan-aturan yang diberikan oleh calon ibu dari bayinya. Semua aktivitas yang mereka lakukan tak lain semata-mata untuk kesehatan kandungan Danji. Ketika Gemma memeriksakan kandungan Danji ke dokter langganannya, dokter berkata kalau ukuran janin terlihat lebih kecil dibandingkan janin pada umumnya. Padahal Gemma sudah memberikannya banyak nutrisi sehat serta menyuruh Danji melakukan olahraga rutin. Namun si dokter justru berkata hal yang paling mendasar dalam kehamilan adalah sang ibu tidak boleh sampai mengalami stres. Mendengar teguran dari dokter justru membuat Gemma mendadak emosional. Suatu hari saat Gemma mengajak Danji berkunjung ke studio rumah produksi tempatnya bekerja, saat itu dia diperkenalkan Danji sebagai keponakannya kepada semua rekan syuting yang dia temui. Gemma lalu memasuki ruang meeting untuk melakukan proses gladi resik dari proyek film yang akan dia perankan dalam waktu dekat. Kebetulan saat itu ada Ji-hoon yang hadir karena dia juga terlibat sebagai salah satu aktor dalam film. Namun kedatangan Gemma yang secara tiba-tiba justru membuatnya dipermalukan di depan semua bintang dan kru yang terlibat. Ternyata sang produser dan sutradara telah menggantikan dia dengan artis lain yang sudah menghafalkan semua naskah film. Keputusan itu mereka lakukan karena Gemma seringkali tidak hadir dalam setiap sesi briefing dan seringkali tidak merespon panggilan yang masuk. Si mantan kekasih yang telah memanfaatkan ketenarannya justru tertawa melihat Gemma dipermalukan di depan semua orang. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part. Gemma sangat malu setelah dirinya dibatalkan sebagai pemeran di sebuah film. Hingga pada malam harinya, Danji mendapati Gemma sudah dalam keadaan mabuk berat akibat terlalu banyak minum. Danji kemudian menghibur Gemma dengan nail art sekaligus memperlihatkan keterampilan seni menggambarnya. Gemma sangat menyukai hasil lukisan kuku karya Danji yang menurutnya sangat bagus. Dia berkata kalau anak muda memang harus mempunyai passion serta keahlian dalam bidang apapun agar bisa bertahan hidup di dunia yang cukup keras. Lalu entah mengapa tiba-tiba Danji menyarankan kepada Gemma untuk melakukan misi balas dendam kepada Ji-hoon. Adegan tiba-tiba beralih ke garasi milik Gemma yang mendadak sudah dipenuhi oleh banyak wartawan dan jurnalis. Selang beberapa saat Gemma keluar dari mobilnya lalu memperlihatkan perut besarnya ke media. Tentu saja itu adalah perut buncit palsu. Strategi kebohongan publik itu dilakukan dalam upaya menciptakan desas-desus tentang siapa ayah dari bayi yang dikandung tanpa menjelaskan detailnya. Gemma hanya berkata kalau dia akan menjadi seorang single parent. Setelah itu, kini giliran Gemma yang membantu aksi balas dendam Danji kepada pria yang telah menghamilinya. Keduanya pergi ke bandara untuk menemui si mantan kekasih Danji yang kebetulan akan pergi ke Amerika untuk bertanding di kejuaraan golf tingkat internasional. Yang mana pada saat sebelumnya Gemma dibuat kesal setelah mendengar kisah cinta antara Danji dengan pemuda tak bertanggung jawab tersebut. Danji berkata bahwa pemuda yang sudah menanam benih ke dalam rahimnya malah tidak percaya kalau anak yang dikandung Danji adalah anaknya. Apalagi saat mengetahui si pemuda yang telah menghamili Danji bisa dengan seenaknya meraih mimpi ke luar negeri. Singkat cerita, si pemuda yang sudah menghamili Danji sudah mengetahui kedatangan Danji lalu perlahan mendekatinya. By the way, nama dari pria ini adalah Bin. Secara spontan Danji langsung menampar Bin lalu berkata kalau bayi tersebut memang benar-benar anaknya. Tak berhenti di situ, Danji mempermalukan Bin dengan cara mengembalikan cincin yang diberikan kepadanya, di mana cincin tersebut adalah milik ibu Bin yang sudah dicuri oleh putranya sendiri. Setelah rencana balas dendam berhasil, Danji dan Gemma merasa sangat senang dan lega.
Seusai pemberitaan tentang kehamilannya telah menyebar ke publik, sekarang Gemma mulai mendapatkan banyak job endorsement serta bintang iklan dari produk-produk seperti susu formula dan perlengkapan bayi. Tanpa berpikir panjang, Gemma langsung menandatangani semua kontrak yang ditawarkan banyak brand kepadanya. Singkat cerita, Gemma pun melaksanakan setiap tugasnya dengan memasang perut bumil palsu tanpa diketahui semua orang. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Kebanjiran tawaran menjadi bintang iklan setelah dirinya mengumumkan kehamilan tanpa suami. Namun yang sebenarnya, artis satu ini hanya memberitakan kehamilan palsu. Sementara itu di tempat lain, Danji ternyata secara diam-diam kabur dari rumah untuk melepas kebosanan bersama sahabatnya yang bernama Oki. Oki menilai kalau sekarang perut dan dada Danji semakin membesar, sampai membuat Oki merasa iri dengan dada miliknya yang terbilang dataran rendah. Sebelum pergi, tak lupa Oki berpesan kepada Danji agar tidak terlalu terikat perasaan dengan bayi yang dia kandung. Sekembalinya ke rumah Gemma, Danji menyaksikan satu acara berita di mana Gemma menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. Seperti biasa, Gemma membagikan pengalaman kehamilannya meski semua itu adalah kebohongan. Padahal kelak bayi yang akan menjadi anaknya adalah bayi yang keluar dari rahim Danji. Membuat Danji lama-kelamaan merasa bosan dengan semua omong kosong Gemma pada acara talk show tersebut. Setelah siaran langsung berakhir, sang pembawa acara yang bernama Minho meminta Gemma untuk bersedia foto bersama. Ternyata Minho sangat mengidolakan sosok Gemma selama ini, yang mana Gemma juga memiliki rasa suka terhadap pembawa acara senior tersebut. Terpesona oleh fase baru dalam karirnya, sekarang Gemma lambat laun semakin mengabaikan Danji beserta calon bayinya. Gemma lebih sibuk mengejar dunia selebritasnya dan terkadang lebih mementingkan hubungan asmaranya bersama Minho. Kini Danji seringkali sendirian di rumah karena ditinggal pergi oleh Gemma dan para bawahannya yang semakin kebanjiran kontrak kerja. Bahkan salah satu asistennya yang gemoy bernama Mira lah satu-satunya orang yang bisa mengajak Danji keluar. Semua kesuksesan yang diraih Gemma membuat Danji merasa bosan berada di dalam rumah, namun tidak dengan Puyuh. Di masa kesibukan mereka, justru Puyuhlah satu-satunya orang yang masih peduli dengan Danji. Bahkan Puyuh pernah memberikan kartu kredit miliknya kepada Danji untuk membeli apapun yang Danji inginkan. Terkadang Puyuh juga tak lupa menegur Gemma yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya supaya lebih perhatian kepada Danji. Karena bagaimanapun juga, kasih sayang dan perhatian dari sosok orang tua jauh lebih penting dari sekedar material. Puyuh yang kesal dengan sang majikan yang tak menghiraukan omelannya langsung mengambil smartphone Gemma. Dan benar saja, Gemma ternyata sibuk chattingan dengan pacar barunya Minho. Sekembalinya dari hangout bersama Oki, Danji dibuat terkejut dengan kedatangan Jihun yang berupaya ikut masuk ke dalam rumah Gemma bersamanya. Apalah daya, Danji yang masih bocah SMP tidak bisa mencegah Jihun yang memaksa masuk. Ketika Danji meminta bantuan Puyuh untuk segera datang ke rumah, Jihun tiba-tiba mendekat lalu berusaha merebut ponsel milik Danji. Namun tanpa sengaja Danji lupa menutup bagian perut buncitnya hingga terlihat oleh Jihun meski hanya sebentar. Untung saja tak lama kemudian Gemma dan kawan-kawan datang. Rupa-rupanya maksud kedatangan Jihun hanya untuk meminta maaf kepada Gemma atas kesalahannya yang telah menghamilinya lalu menduakan cintanya. Saat ini Jihun masih percaya bahwa bayi yang dikandung Gemma adalah anaknya karena mereka berdua memang sering melakukan adegan haram saat bermesraan. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gak tahu malu, pemuda ini memaksa agar Gemma bisa memaafkannya lalu menerima kembali menjadi kekasihnya. Karena sekarang dia sudah menjadi seorang pengangguran setelah diputus kontrak oleh agensi. Hingga dia merusak barang-barang Gemma. Untung saja Jihun akhirnya pergi setelah Gemma mengancam akan memanggil polisi. Gemma marah besar kepada Danji yang sudah keluyuran tanpa sepengetahuannya, hingga menyebabkan orang lain mengetahui keberadaannya di rumah. Hal itu sangatlah berbahaya jika sampai ada orang luar yang tahu tentang kehamilan Danji. Beberapa hari setelah kejadian memilukan tersebut, sekarang Puyuh yang bertindak sebagai seorang ayah yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya kepada Danji. Puyuh membawakan makanan hasil masakan istrinya kepada Danji. Namun nampaknya Danji masih terlihat kurang bahagia karena satu-satunya orang yang sudah dia sayangi adalah Gemma. Melihat Danji yang tetap murung, Puyuh kemudian memohon kepada Danji untuk memaklumi sikap Gemma yang belakangan ini kurang begitu sensitif. Pada suatu hari, Danji melihat Gemma sedang membongkar tenda, tempat mereka biasa bersantai bersama. Gemma meminta izin kepada Danji akan meminjam tenda itu beberapa hari untuk keperluan berlibur dengan kekasih barunya sang reporter berita. Padahal Gemma sebelumnya sudah berjanji akan pergi bersama-sama memeriksakan kandungan Danji pada hari itu. Alhasil Danji akhirnya pergi ke rumah sakit sendirian tanpa ada yang menemani.
Dokter langganan Gemma menjelaskan secara rinci tata letak setiap bagian tubuh dari si bayi kepada Danji. Namun ketika dokter mengeraskan volume suara dari detak jantung bayi, entah mengapa raut wajah Danji berubah menjadi panik bercampur sedih. Dia lekas meminta dokter untuk segera mengecilkan suara detak jantung bayinya. Dokter semakin merasa curiga dengan kesehatan mental Danji karena dia tahu kalau semua calon ibu selalu merasa senang saat mendengar detak jantung bayi mereka. Lalu Danji berkata kepada dokter untuk menggugurkan kandungannya. Tak lama kemudian setelah Danji pergi, dokter langsung menghubungi Gemma lalu bertanya apakah mereka sedang bertengkar karena baru saja Danji tiba-tiba bertanya perihal pengguguran. Dokter sangat menyayangkan keteledoran Gemma yang sudah tega membiarkan Danji pergi ke rumah sakit sendirian. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Hal tak terduga terjadi kepada gadis ini. Ji-hoon tiba-tiba datang menghampirinya lalu memaksa meminta nomor telepon orang tua Danji. Adegan pun langsung beralih ke istri Puyuh yang mendadak terkejut setelah melihat berita di televisi. Ternyata semua kedok kebohongan Gemma bersama Danji telah terbongkar ke publik. Itu semua adalah ulah Ji-hoon yang ternyata secara diam-diam memanggil paparazzi untuk mengikuti kemana arah pergi Danji. Berita mengejutkan itu sontak membuat Gemma sangat syok. Bukan hanya akan berdampak pada pembatalan dari setiap kontrak kerjasama yang belum terlaksana, tapi Gemma juga dituntut ganti rugi atas semua proyek iklan yang batal akibat tercorengnya nama baik Gemma. Gak tanggung-tanggung, nilai dari ganti rugi iklan sudah mencapai lebih dari 2 miliar won. Sementara itu Danji menangis sambil memohon kepada kakaknya untuk tidak memperburuk permasalahan antara Gemma dan Danji. Saat itu kakak Danji beserta pacarnya memang dalam perjalanan menuju kantor Gemma untuk menuntut keadilan atas percobaan jual beli anak secara ilegal. Mereka pun akhirnya datang ke tempat Gemma dan kawan-kawan. Kakak Danji menuduh pihak Gemma telah berupaya menipu adik mereka. Mereka juga menyebut kalau Gemma berniat merampas anak dari Danji. Ternyata ujung-ujungnya mereka meminta uang tutup mulut untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Lalu entah apa yang ada di benaknya, Gemma justru berbalik membentak Danji dan menuduh telah menjebak karirnya selama ini. Dia semakin marah melihat Danji yang hanya diam saja tanpa memberikan pembelaan sedikit pun kepada Gemma. Gemma merasa sangat kecewa terhadap Danji yang dia kira sedari awal sudah merencanakan ini semua hanya untuk keuntungan pribadi. Di tempat lain, Ji-hoon malah kembali tenar dan dibanjiri banyak paparazzi setelah membongkar kasus percobaan jual beli anak ilegal yang dilakukan Gemma. Singkat cerita, sekarang Gemma telah mengalami kerugian besar. Dia sudah menjual rumah super megahnya untuk mengganti semua kerugiannya. Gemma juga tidak lagi bisa membayar semua orang yang sudah bekerja dan menemaninya dari nol, termasuk Puyuh beserta istrinya. Sebelum pulang ke kampung halaman, Puyuh memberikan uang pesangon kepada Mira. Tak lama kemudian Mira iseng bertanya kepada Puyuh bagaimana keadaan Danji sekarang. Mira merasa kalau Danji adalah anak yang baik dan pastinya tidak mungkin sengaja menjatuhkan martabat Gemma begitu saja. Apalagi setelah mereka tahu bahwa kartu kredit pemberian Puyuh sama sekali tidak digunakan sedikit pun oleh Danji. Puyuh lalu mendapatkan panggilan dari Oki, sahabat Danji, yang mengabari kalau Danji telah minggat dari rumahnya. Sementara itu, Gemma menemukan satu buku gambar milik Danji yang tak sengaja tertinggal. Di dalamnya terdapat gambar sketsa Danji yang terlihat bahagia bersama Gemma di dalam mobil terbuka. Tak berhenti di situ, Gemma juga iseng melihat barang-barang milik Danji lainnya yang belum sempat dibawa oleh Danji. Ketika dia melihat buku diary milik Danji yang juga dipenuhi foto-foto hasil scan ultrasound dari bayinya, satu hal yang paling membuatnya sedih sekaligus menyesal adalah saat Gemma melihat ada tulisan kecil pada lembar kosong yang belum ditempeli update foto scan bayinya. Gemma akhirnya menyadari kalau selama ini Danji tidak hanya sekadar mengalami stres atau kebosanan biasa, melainkan Danji ternyata menderita akibat dihantui rasa takut yang mendalam. Rasa takut jika kelak tak ada orang yang menemani dirinya ketika merasakan rasa sakit melahirkan bayi. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis ini takut akan kehilangan kasih sayang dari Gemma setelah bayinya lahir dan transaksi antara keduanya selesai begitu saja. Karena sebenarnya Danji sudah menganggap Gemma layaknya sebagai ibu kandungnya sendiri. Setelah banyak perjalanan menyenangkan yang sudah mereka lalui bersama di awal pertemuan mereka dulu, terlambat menyadari atas penderitaan yang dialami Danji selama ini membuat Gemma tak sanggup membendung air matanya. Singkat cerita, tibalah di mana hari Gemma akan menghadiri acara konferensi pers besar-besaran, yang mana dia dituntut untuk meminta maaf kepada beberapa brand serta perusahaan yang telah dibuat rugi atas kasus yang menimpa Gemma saat ini. Sementara itu di tempat lain, Danji akan mengikuti sebuah perlombaan kesenian menggambar yang mana jika Danji berhasil menjadi juara 3 besar, maka dia bisa masuk ke SMA jurusan seni terfavorit. Akan tetapi langkah kakinya semakin melambat karena
Danji sendiri juga sadar kalau dia tidak bisa masuk begitu saja tanpa adanya seorang wali. Saat dalam perjalanan menuju konferensi pers, Jema yang dari awal murung tiba-tiba meminta Puyu mengantarkannya ke Danji. Puyu kemudian mengantarkannya ke suatu tempat sejenis panti asuhan khusus anak yatim versi Korea. Saat Jema melihat kamar tempat Danji tinggal, dia menemukan beberapa gambar yang dibuat Danji setelah kejadian pertengkaran di antara keduanya. Sementara itu, Tuan Kim yang menjadi salah satu manajer Jema terlihat sangat khawatir dan kebingungan atas keterlambatan Jema menemui para pers. Selang 30 menit, Tuan Kim akhirnya ditelepon oleh Puyu yang memberikan kabar kurang menyenangkan baginya. Puyu meminta maaf sekaligus memohon kepada Tuan Kim untuk menangani para jurnalis dan wartawan yang datang karena Jema tidak bisa menghadiri jumpa pers. Dia merasa kalau keputusan sembrono dari Jema kali ini adalah benar. Jema akhirnya bertemu dengan Danji yang terdiam tak bergerak di depan gedung perlombaan. Tanpa banyak berkata-kata, Jema langsung menggandeng tangan mungil Danji lalu mengantarkannya ke dalam gedung. Dia memutuskan untuk menjadi wali Danji demi bisa mengikuti kompetisi. Akan tetapi masih saja ada hambatan lain yang datang. Pihak panitia lomba ternyata tidak mengizinkan Danji masuk karena kondisi kehamilannya saat ini. Ternyata acara perlombaan tersebut sedang diliput dan disiarkan di televisi nasional. Namun Jema tetap memaksa masuk bersama Danji. Aksi saling dorong-mendorong pun terjadi antara Jema dengan panitia. Tak berhenti di situ, para walinya juga ikut marah dengan sikap egois Jema yang berusaha masuk karena dinilai akan menghambat kompetisi. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next. Gak mau diam saja di rumah, remaja SMP yang sedang hamil ini nekat pergi untuk ikut lomba melukis. Lalu terlihat Jema sedang membentak para orang tua yang tidak setuju dengan adanya siswi hamil yang akan ikut lomba. Menurut Jema, hanya berbeda di bagian perut saja seharusnya tidak membuat mimpi besarnya terhenti. Dia juga sangat menyayangkan bagaimana bisa pria yang telah membuat Danji seperti ini malah dengan mudah mewakili negara bertanding ke Amerika. Tapi mengapa Danji yang menjadi korban justru tidak diizinkan ikut serta dalam lomba kecil-kecilan seperti ini? Pernyataan menyayat hati yang baru saja terlontar dari mulut Jema rupanya mampu meluluhkan hati pihak panitia dan para orang tua peserta. Mereka akhirnya diizinkan masuk untuk mengikuti perlombaan. Lalu Jema pun memberikan satu kalimat sederhana untuk menyemangati Danji. Danji kemudian memulai menggambar meski terlambat setengah jam dari peserta lain. Di waktu yang sama, Tuan Kim meminta maaf sambil berulang kali membungkukkan badan kepada semua teman-teman media yang telah dibuat kecewa saat itu. Akan tetapi, hal tak terduga terjadi. Ternyata dalam waktu singkat, video hasil rekaman kejadian keributan antara Jema dengan para orang tua peserta sudah menyebar luas ke dunia maya, membuat para kru media langsung bergerak cepat mendatangi gedung perlombaan seni. Sementara itu Danji tiba-tiba mengalami gejala kontraksi saat sedang sibuk melukis. Tangannya mulai bergetar akibat rasa sakit yang dialami Danji semakin tak tertahankan, hingga membuat dia terjatuh dari bangku dan segera dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Puyu dan Jema berusaha menerobos kerumunan wartawan dan jurnalis yang sudah berkumpul di luar gedung. Tentu saja para media telah berhasil mengabadikan momen mengharukan tersebut. Saat di rumah sakit, dokter memutuskan akan menjalani operasi sesar demi bisa segera mengeluarkan bayi Danji yang terbilang masih prematur. Jema bergegas datang menemui Danji yang terlihat menangis karena saking takutnya menghadapi operasi. Para dokter kemudian memberikan obat bius kepada Danji setelah Jema berhasil menenangkannya. Beberapa jam kemudian, akhirnya Danji telah melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Bayi mungil dan lucu itu tersenyum di depan Jema. Kini mereka berdua bagaikan satu keluarga kecil yang saling melengkapi satu sama lain. Sementara itu di tempat perlombaan, terlihat hasil karya lukisan Danji yang menggambarkan dirinya sedang berpelukan bersama Jema beserta bayinya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kondisi perekonomian serta karir Jema beserta timnya lambat laun semakin membaik. Pada suatu malam, semua orang berkumpul untuk pesta makan bersama di rumah baru Jema. Semua terlihat bahagia, tak terkecuali si dokter langganan Jema yang kini mulai dicandu asmara dengan Oki sahabat Danji. Begitupun si reporter berita juga ikut serta hadir untuk makan malam bersama di rumah kekasih tercinta. Sekarang Danji beserta anaknya telah menjadi satu keluarga besar bersama Jema. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.